Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Safina TV rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berjumpa kembali. Kali ini dalam kajian Muharram. Saat ini kita berada di tanggal 10 Muharram tahun 1447 Hijriah. Meskipun hampir berapa tahun ya, hampir atau lebih dari 1000 tahun yang lalu ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu, 1300 sekian tahun. Peristiwa Asyura berlalu, tapi kita tetap mengenangnya. Kita tetap memperingatinya. Karena peristiwa Asyura bukan sembarang peristiwa. Peristiwa Asyura adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa, yang berlaku sepanjang zaman. Peristiwa Asyura bahkan lebih sebagai sebuah madrasah. Memang pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, setelah Nabi wafat kurang lebih 50 tahun, telah terjadi peristiwa yang sangat menggenaskan, yaitu pembantaian terhadap keluarga Rasulullah SAW. Namun peristiwa pembantaian itu sendiri bertransformasi menjadi sebuah madrasah. Banyak pelajaran yang bisa diambil oleh setiap orang dari peristiwa yang luar biasa itu. Kita tidak sekedar melihatnya sebagai sebuah pembantaian walaupun faktanya sedemikian, tapi kita bisa melihat Asyura dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Karena mulai dari perjalanan Imam Hussein meninggalkan kota Madinah pada bulan Rajab atau pada bulan Sya'ban tahun 60 Hijriah. Karena Imam Hussein menolak untuk berbaiat kepada Yazid, sosok yang dikategorikan sebagai seorang perusak, seorang yang tidak beragama. Tentu Imam Hussein tidak mungkin memberikan baiat kepada dia. Baiat kepada Yazid adalah sebuah ketundukan kepada kezaliman, pengakuan kepada kebejatan. Orang seperti Imam Hussein tidak mungkin memberi baiat, menyatakan janji setia kepada sosok Yazid yang bahkan memerangi agama Islam itu sendiri. Dia harus meninggalkan kota Madinah bersama keluarganya. Nah, mulai dari Imam meninggalkan kota Madinah sampai Imam gugur pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, kita bisa melihat, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari momen Asyura itu pada saat terjadinya tragedi Asyura maupun dari waktu-waktu sebelumnya, bahkan pada waktu-waktu sesudahnya. Dia adalah sebuah madrasah, yang berarti
terdapat banyak nilai yang luar biasa pada Asyura. Anda bisa menemukan nilai kesabaran, ketegaran, ketulusan, keikhlasan, ketaatan kepada Allah, kejujuran, persaudaraan, dan berbagai nilai-nilai lain yang bisa kita pelajari dari Asyura. Nah, salah satunya adalah ketegaran. Ketegaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim dituntut untuk senantiasa tegar. Seorang Muslim dituntut untuk tidak pernah merasa lemah di hadapan kejahatan. Seorang Muslim dituntut untuk tidak kalah atau mengalah kepada kejahatan, kepada kezaliman. Seorang Muslim, sebagaimana misi para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah memperjuangkan keadilan, menegakkan keadilan, bersuara untuk keadilan, menentang segala kezaliman, menentang kemunafikan, menentang kesewenang-wenangan. Dan untuk menghadapi itu semua dituntut ketegaran. Itulah yang ditunjukkan oleh Imam Husain, yang ditunjukkan oleh putra-putra Imam Husain, yang ditunjukkan oleh Ali putra Husain, Ali ibnul Husain, ditunjukkan oleh Ali Akbar, ditunjukkan oleh Ali Asghar, ditunjukkan oleh Ali Zainal Abidin, ditunjukkan oleh keponakan-keponakan Imam Husain, ditunjukkan oleh Al-Qasim, ditunjukkan bahkan oleh putri-putri Imam Husain, ditunjukkan oleh Zainab. Betapa tegarnya seorang Zainab. Ketika Sayyidah Zainab menyaksikan secara langsung bagaimana saudaranya yang sangat dia cintai, kakandanya yang sangat dia hormati, gugur dalam membela dan memperjuangkan al-haq. Begitu juga ketika beliau menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana keponakan-keponakannya gugur untuk membela al-haq. Bagaimana dia melihat sahabat-sahabat Imam Husain yang dengan gigih berjuang bersama Imam Husain. Gugur mereka semua. Tapi yang dijawab oleh Sayyidah Zainab, ketika itu semua dia saksikan, dia tidak mengeluh. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak mencari kambing hitam. Tapi dia justru berkata kepada Allah, Allahumma taqabbal hadzal qurban. Ya Allah, terimalah pengorbanan ini. Kalimat itu, doa itu tidak mungkin diucapkan oleh orang yang lemah. Tidak mungkin diucapkan oleh seorang penakut. Kalimat yang luar biasa itu hanya bisa diucapkan oleh seorang yang tegar seperti Sayyidah Zainab. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan, para pemirsa Safinah TV yang Allah muliakan. Dalam perjalanan kita membawa bendera Allah, menegakkan kalimat Allah, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran,
kita dituntut untuk tegar dalam suasana, dalam situasi apapun. Boleh jadi ada rasa takut pada kita ketika kita harus menghadapi ancaman-ancaman tertentu. Tapi rasa takut itu tidak boleh menguasai diri kita, lalu kita mengorbankan nilai-nilai. Tapi seseorang harus mengatasi rasa takut itu. Agama mengajarkan kepada kita janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Betapa para syuhada sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa orang-orang yang berjuang di jalan Allah lebih dimuliakan di atas siapapun juga. Betapa Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang itu lebih mulia dari orang-orang yang al-qaidin, orang-orang yang duduk. Betapa janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang berjuang akan dimatikan oleh Allah sebagai syuhada. Dan sedemikian riwayat ayat yang banyak yang menegaskan kepada kita betapa tingginya derajat orang-orang yang berjuang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjuang. Nah, itu semua harusnya memberikan kepada kita keberanian, kesiapan, dan ketegaran. Orang mungkin bisa tegar menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu. Orang misalnya bisa tegar menghadapi ketika dia secara pribadi untuk dirinya sendiri dia mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi betapa banyaknya orang tua yang tidak kuat, yang tidak tegar menghadapi misalnya anaknya yang menderita, anaknya yang sakit berat. Tadinya dia tegar misalnya, tapi begitu menghadapi situasi-situasi tertentu, dia bisa runtuh. Tapi tidak demikian dengan syuhada Karbala. Tidak demikian dengan Imam Husain. Tidak demikian dengan Ali Zainal Abidin. Tidak demikian dengan Sayyidah Zainab. Tidak demikian bahkan dengan putri-putri Al-Husain, anak-anak remaja. Pada malam Asyura, sejarah mencatat. Malam itu Imam Husain alaihissalatu wassalam memberikan kesempatan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada siapapun yang bergabung bersamanya untuk meninggalkan Medan. Imam bahkan mengatakan kepada mereka, "Ana radin ankum." Aku rela, aku tidak marah. Aku bebaskan kalian, aku izinkan kalian untuk meninggalkan Medan ini. Bahkan kata Imam, selamatkan diri kalian. Tapi kita mendengar bagaimana jawaban putra-putra Imam, ponakan-ponakan Imam, sahabat-sahabat Imam, pengikut-pengikut Imam. Mereka menjawab yang kira-kira artinya adalah, ya Allah, ya wahai putra Rasulullah, wahai imam kami, apa yang harus kami jawab kalau kami tinggalkan engkau? Apa yang harus kami katakan kepada Rasulullah kalau kami berjumpa dengan beliau? Apa yang harus kami katakan kepada ayahmu Amirul Mukminin kalau kami biarkan engkau sendiri di Karbala ini? Demi Allah, wahai putra Rasulullah, mati buat kami lebih
utama daripada hidup tanpa engkau. Bahkan seandainya kami gugur, kemudian kami dihidupkan kembali, lalu kami gugur lagi, kami mati lagi, berulang-ulang sampai 70 kali misalnya, kami tidak akan meninggalkan wahai putra Rasulullah. Ini sebuah ketegaran. Agama, kebenaran, al-haq harus diperjuangkan dengan ketegaran. Dan untuk itulah kenapa kalau seseorang misalnya harus sampai kepada syahadah, dia harus gugur dalam rangka membela kebenaran itu, maka dia akan dicatat sebagai syahid, dia akan dicatat sebagai syuhada, dan itu adalah kematian yang paling terhormat. Para syuhada bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahya'un 'inda rabbihim. Orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya. Syuhada mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di Al-Quran. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka senantiasa diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bahkan farihina bima atahumullahu min fadlih. Di sana mereka bahagia sekali atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu karena ketegaran mereka, kesiapan mereka, pengorbanan mereka. Iya, Karbala adalah sebuah madrasah ketegaran. Madrasah kekuatan, madrasah ketangguhan, madrasah kesabaran, madrasah kesediaan orang untuk berkorban demi agama. Tanpa pengorbanan yang diberikan oleh Imam Hussein, tanpa pengorbanan yang diberikan oleh syuhada Karbala, kita tidak tahu apa nasib yang akan menimpa Islam. Karena saat itu Islam benar-benar, Islam benar-benar dalam situasi yang sangat riskan. Dalam situasi yang sangat mengancam eksistensi Islam. Mengancam kemurnian Islam. Kalau tidak ada pengorbanan yang diberikan oleh Imam Hussein alaihissalam, boleh jadi. Tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini. Untuk itu ketika Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam pulang dari Karbala, pulang dari tragedi Karbala, Imam Ali Zainal Abidin satu-satunya anak imam yang selamat. Karena itu kehendak Allah, karena itu tentu rencana Allah. Padahal saat peristiwa itu terjadi, Imam Ali Zainal Abidin juga seperti saudara-saudaranya yang lain ingin maju ke medan perang. Tapi karena beliau sakit yang tidak bisa membuat beliau bangkit dari tempat tidurnya, memaksa beliau untuk berbaring. Itu rencana Allah. Nah, dalam perjalanan pulang beliau sampai ke kota Madinah, ketika memasuki kota Madinah, ada seorang warga Madinah yang bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai putra Rasulullah, siapakah yang keluar sebagai pemenang dari pertempuran itu?" Dia menganggapnya sebagai sebuah pertempuran yang pasti akan ada menang dan ada kalah. Dalam filsafat Ahlul Bait, ini bukan sebuah pertempuran, tapi ini adalah sebuah
pengabdian. Ini adalah sebuah pengorbanan. Ini adalah sebuah pemenuhan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pembuktian akan kehambaan seseorang kepada Tuhannya. Ketika ditanya, siapakah yang keluar sebagai pemenang? Imam Ali Zainal Abidin tidak menjawabnya langsung, tapi berkata kepada penanya, engkau akan tahu siapa yang memenangi pertempuran ini jika nanti engkau mendengar suara azan berkumandang. Imam Ali Zainal Abidin mengkaitkan kemenangan dengan suara azan yang berkumandang. Artinya, Anda masih bisa sholat. Anda masih bisa menyembah Allah. Islam masih terjaga. Islam masih eksis. Sholat bisa dilaksanakan karena Islam masih eksis. Dan sholat itulah Anda bisa sholat. Anda bisa azan. Anda bisa menyebut kalimat tauhid. Anda bisa bebas untuk menyatakan kehambaan Anda kepada Allah. Anda bebas masih menjalankan nilai-nilai agama Islam. Itulah kemenangan. Dan itulah yang dihasilkan oleh gugurnya Imam Husain di Karbala. Pemirsa, banyak pelajaran yang harus kita ambil dari Madrasah Karbala. Dan semoga sedikit segelintir yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.